Nah, ini menjadi kesempatan besar bagi umat Kristen untuk merebut Yerusalem dari tangan dinasti Saljuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Maulana Saputra. Saya seorang mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor. Saat ini saya menduduki perkuliahan semester kedua, jurusan program studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah. Pada kesempatan ini, insya Allah saya akan menyelesaikan tugas materi perkuliahan Sejarah Peradaban Islam dengan membuat sebuah video singkat atas komentar terkait peristiwa penting, yakni peristiwa Perang Salib pada masa pemerintahan Abbasiyah. Peristiwa ini terjadi atas dasar konflik agama, di mana pada saat itu umat Kristen sangat membenci umat Islam yang ada di Yerusalem, sehingga umat Kristen menyiapkan pasukan salibis untuk kembali merebut Yerusalem dari tangan dinasti Saljuk pada saat itu. Peperangan ini berlangsung kurang lebih 2 abad, sejak tahun 1095 sampai tahun 1291 Masehi. Dan ini terbagi menjadi 3 periode. Periode pertama adalah periode kekalahan umat Islam, di mana pada saat itu dinasti Saljuk yang ada di Yerusalem sedang terjadi konflik perpecahan antara 3 khalifah besar, yaitu Khalifah Fatimiyah yang ada di Mesir, Khalifah Abbasiyah yang ada di Baghdad, dan Amirul Umayyah yang ada di Eropa. Nah, ini menjadi kesempatan besar bagi umat Kristen untuk merebut Yerusalem dari tangan dinasti Saljuk, sehingga pada saat itu Paus Urbanus II berpidato di depan pembesar dan seluruh pasukan salibis di Clermont, Perancis Selatan pada tahun 1095 untuk meminta penaklukan Yerusalem dan pembebasan makam suci. Paus Urbanus II juga merancang sebuah teori baru, yaitu istilah Holy War atau Perang Suci, untuk membangkitkan umat Kristen dengan menjustifikasikan pembantaian kaum kafir sebagai imbalan untuk penebusan dosa-dosa. Sepanjang wilayah-wilayah Yerusalem, seluruh umat Islam, bahkan umat Nasrani pun dan umat Yahudi itu dibantai habis-habisan oleh pasukan salibis. Mereka menghabisi, tidak memandang usia, tidak memandang jenis kelamin. Setiap orang yang ia jumpai dibunuh, dipukul, dan dibantai habis-habisan. Sampai diriwayatkan bahwa darah yang bercucuran itu sampai ke mata kaki. Di periode yang kedua ini adalah salah satu langkah awal untuk kemenangan dari umat Islam. Pada tahun 1144 sampai 1192 Masehi, Salahuddin Al-Ayyubi mampu membangkitkan semangat umat Islam untuk memerangi kaum Salib. Pada tahun 1175 Masehi, berhasil mendirikan dinasti Ayyubiyah di Mesir di atas reruntuhan dinasti Fatimiyah, dan berhasil menyatukan kekuatan kaum muslimin setelah dilanda perpecahan dan kelemahan. Dan pada akhirnya kaum muslimin berhasil mengalahkan dan mengusir pasukan salibis pada perang Hittin dan merebut kembali Baitul Maqdis tahun 583 Hijriah atau 1187 Masehi. Salahuddin Al-Ayyubi memberi ampunan kepada orang-orang Kristen yang tinggal di kota Palestina itu. Hal ini bertolak belakang dari sikap orang-orang Kristen pasukan Godfrey pada waktu merebut kota Yerusalem dari tangan dinasti Saljuk. Dengan jatuhnya Yerusalem, maka lonceng gereja yang ada di Baitul Maqdis diganti dengan azan, dan salib emas yang terpancang di atas gereja besar itu diturunkan oleh kaum muslimin. Dampak perang salib ini terhadap peradaban Islam pasca peperangan yang begitu dahsyat, bahkan memakan korban jiwa, ribuan korban jiwa yang begitu ganas oleh pasukan salib di kota Yerusalem. Perang salib yang berlangsung selama lebih dari 2 abad
membawa dampak yang besar bagi peradaban Islam dan Barat. Peperangan ini mengakibatkan terjadinya kontak langsung antar Barat dan Timur. Nah, salah satu dampak dari pasca perang salib ini adalah kekayaan kaum muslimin. Negara-negara muslim itu dialokasikan untuk biaya dan kepentingan perang pada saat perang salib berlangsung. Kemudian kekuasaan perdagangan muslim di Laut Tengah menjadi kecil karena sebagian telah dikuasai oleh orang Eropa dan memulai menggunakan mata uang sebagai alat tukar sebuah transaksi. Nah, ini menjadi tongkat awal sebuah peradaban baru era pasca terjadinya perang salib di Yerusalem. Semoga hal seperti ini menjadi pelajaran penting bagi kita, bahwasannya perpecahan akan menjadi jalan langkah awal sebuah kemusnahan. Maka dari itu, jadikanlah diri kita sebagai orang-orang yang mampu beradaptasi di dunia lingkungan, kekerabatan, persaudaraan, dan toleransi. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.